hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantri Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai hormon tiroid dan apa hubungannya dengan kebahagiaan kita. Yuk kita dengarkan bersama. Nah, kalau di sebelum-sebelumnya saya sudah membahas bahwa perjalanan hormon tiroid ini sangat panjang. Dia melalui hipotalamus, lalu juga dari pituitari, lalu juga masuk ke kelenjar tiroid, belum sampai ke sel-sel tubuh kita, masih diikat dulu dengan TBG. Nah, baru setelah itu logikanya dia masuk ke dalam sel tubuh kita dan digunakanlah menjadi sumber energi oleh sel tubuh kita. Tapi masih ternyata ada perjuangan panjang lagi yang memerlukan perhatian kita bagaimana agar sel kita mendapatkan hormon tiroid yang mencukupi. Apakah hal itu? Jadi untuk masuk ke dalam sel tubuh kita, dia masih memerlukan kortisol dan juga memerlukan dinding sel yang baik. Jadi kalau dinding sel kita tidak baik, kalau level kortisol kita tidak baik, ya sudah, kita tidak bisa menerima tiroid ini dengan sempurna. Jadi walaupun misalnya hasil tes sudah bagus, FT3 normal, FT4 normal, apalagi TSHS normal, semua normal, tapi kok saya masih deg-degan, kok rambut saya masih rontok, kok mata saya masih membesar, kok semua kok. Nah itu adalah karena ya selnya nggak terima tiroid. Jadi secara struktur perjalanannya masih baik-baik saja, tapi begitu mau masuk sel ada benteng yang dia tidak bisa tembus. Yaitu apa tadi? Dia memerlukan kortisol untuk masuk ke sel kita dan dia memerlukan dinding sel yang bagus. Nah, saat ini saya akan membagi menjadi dua penjelasan karena di sini ada dua yaitu kortisol dan dinding sel. Hari ini saya akan membahas mengenai kortisol aja. Yuk kita dengarkan bersama. Nah, bagi teman-teman yang tidak tergabung dalam grup hipertiroid, saya akan bantu bacakan apa sih yang saya tulis ketika itu dan itu terjadi pada tahun 2019. Nah, karena tidak terlihat sakit, terkadang penderita hipertiroid bikin kesal seisi rumah. Ini pengalaman pribadi saya ya. Mungkin suatu saat akan merasakan dan menikmati prosesnya. Seperti saat ini, saya kalau mengenang saat ini, saya merasa bersyukur alhamdulillah karena ternyata saya punya semangat juang sehingga malah saya jadi sehat. Hari H adalah hari saya mulai masuk rumah sakit dan ketahuan hipertiroid. Sebelumnya walau ada simptom saya nggak berobat karena merasa masih kuat, hanya mau flu saja karena waktu itu yang saya rasa adalah hidung mulai nggak enak dan tenggorokan nggak enak. Sebenarnya saat itu sendi juga udah mulai sakit, kepala pusing kayak vertigo dan tenggorokan menyempit. Jadi saya minum vitamin itu dikeluarin lagi karena nggak bisa ketelen. Dan setiap mengeluh dianggapnya alah itu kamu stres, alah itu kamu nggak tidur sih semalam, alah yang bukan dianggap saya cerita dianggap angin lalu aja yang pastinya. Jadi males mengeluh lagi, baperan banget ya saat itu. Ya, tapi itu wajar. Jadi jangan pernah merasa kok saya jadi baperan. Jangan khawatir, itu adalah wajar. H-2 mendadak seluruh kulit memerah gatal-gatal. Saking tidak kuatnya sampai ke UGD berangkat membawa mobil. Ya, pulangnya naik taksi dan suruhan supir cari mobil di rumah sakit karena saya lupa yang pastinya parkir di mana. Nah, makin kena cemberut dong ya. Udah awalnya kena cemberut karena saya selalu mengeluh. Ini buat masalah lagi bawa mobil udah gitu lupa. Lalu H-1 lagi olahraga di gym, tiba-tiba badan lemas, barbel yang lagi saya angkat jatuh saking lemesnya. Langsung telepon dokter saat itu di gym, langsung telepon dokter dan dapat jadwal jam 3. Jam 3 males kena cemberut berangkat sendiri kali ini pakai taksi.
Langsung diduga hipertiroid, tapi disuruh lab test dulu untuk menguatkan. Saat itu nafas sudah putus-putus, ritme jantung sudah nggak keruan. Saya sudah nggak sanggup ngomong, saya udah nggak sanggup naik tangga dikit aja udah nggak bisa. Jadi udah yang kayak gitu ya. Ternyata memang udah mungkin pembengkakan. Lalu pada hari H dikira hanya baca hasil tes, ternyata karena masuk rumah sakit karena kondisi jantung. Memberitahu ke orang rumah, tidak ada yang percaya. Jadinya seperti terlantar di rumah sakit, tidak ada yang mengurus karena yang percaya hanya anak-anak saya yang kebetulan saat itu masih di bawah umur. Yang alhamdulillah sekarang sudah dewasa, waktu itu belum sampai 17 tahun. Dan dialah yang mengurus. Waktu itu kesulitan mendapatkan kamar, jadi dia sampai berkemah di lantai rumah sakit hanya untuk menunggu saya sampai saya dapat kamar. Jadi penderita hipertiroid beginilah nasib kita. Badan super kesakitan tapi tidak tampak di permukaan. Jadi enjoy the moment, bismillah, semua diberi kesembuhan. Lalu setelah saya keluar dari rumah sakit, ketika itu tanpa ditengok, lalu saya pulang sekitar 5 hari kemudian saya pulang. Selama di rumah sakit anak saya yang mengurus saya. Lalu, mohon maaf, saya sudah 2 tahun tidak bertemu anak saya karena anak saya lagi kuliah di luar negeri, jadi kangen sekali pastinya. Nah, lalu sampai di rumah, tambahan lagi karena dikatakan pasangan saya mengatakan, kamu sakit apa sih? Pasangan saya mengatakan, kamu sakit apa sih? Beberapa hari kemudian pasangan saya mengatakan bahwa beliau sudah gak tahu lagi sebenarnya saya ini sakit apa. Jadi udah memasa bodohkan lah, terserah deh kamu sakit apa, udah deh saya nggak tahu deh ini sakit apa. Yang tadinya saya harapkan beliau akan bantu baca, akan bantu cari dan segala macam mengenai penyakit saya, beliau tidak mau atau tidak ada kepercayaan untuk membacanya. Ya udah, sejak itulah saya mulai mencari tahu, saya mulai lebih mendalami apa penyakit saya hingga saya ketemu yang disebut dengan functional medicine dan alhamdulillah saya sehat. Jadi itu kisah dari perjuangannya saya. Jadi semangat juang itu ternyata sangat-sangat diperlukan. Nah, yuk teman-teman yang lagi merasa sangat down, saya buat tim khusus. Tim khusus ini gratis, betul-betul gratis. Hanya ucap syukur saya kepada Allah yang Maha Kuasa yang sudah membantu saya, yang sudah menolong saya, sehingga saya masih bisa menemani anak-anak saya sampai detik ini dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang lebih sehat, lebih bisa beraktivitas. Yuk silahkan colek para tim-tim ini. Mereka akan bantu menemani, menenangkan, bahkan memberi juklak loh 1, 2, 3 yang sudah saya buktikan sendiri dapat membuat saya kembali normal dan stabil, termasuk hasil labnya terhadap penyakit hipertiroid saya. Ini tiroid kok kayaknya baru-baru ini ya. Zaman dulu kok kayaknya nggak ada, zaman nenek moyang apalagi. Nah, dulu nenek moyang itu kerjaannya juga bayangin, stres mulu sebenarnya. Bangun tidur harus mikirin cari makan di mana nih, berburu lah, atau udah gitu harus ke kebun dulu lah, atau harus bertani dulu. Lalu udah gitu juga dia punya semangat juang kan, jadi untuk itu. Lalu nenek moyang kita juga takut diserbu oleh binatang buas lah. Nah, itulah yang disebut dengan semangat juang. Jadi fighting spirit, semangat juang. Yuk kita hand in hand, jadi kita berpegangan tangan walaupun kita tidak pernah bertemu untuk saling menguatkan kortisol kita. Kortisol ini sama dibentuknya oleh si tiroid. Jadi juga dari hipotalamus, lalu pituitari, lalu ke kelenjar kortisol dan jadilah kortisol. Nah, banyak sekali ciri-ciri kortisol rendah atau kortisol tinggi.
Tapi video ini kalau kepanjangan nanti saya diomelin dan orang jadi nggak mau mendengarkan. Jadi saya stop dulu sampai di sini dan saya akan teruskan di YouTube berikutnya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.